Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Oktaviana sebagai moderator pada presentasi dari kelompok 4 yang bertemakan berbagai macam ciri-ciri pasar, yaitu salah satunya pasar monopoli dengan contoh industri perusahaan listrik negara atau yang biasa kita sebut PLN. Di sini saya tidak sendiri. Untuk mempresentasikan materi pasar monopoli ini ada beberapa teman saya, yaitu Anizar Nirmala Aprilian, Ayesa Alika Putri, dan Lydia Sekar Mustikani Putri. Langsung saja, saya persilahkan kepada Anizar Nirmala Aprilian yang akan menyampaikan materi pengertian pasar monopoli dan latar belakangnya. Kepada Anizar, saya persilahkan. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu saja, namun produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Dengan adanya satu perusahaan saja yang memproduksi produk atau jasa tersebut, menjadikan pengendali pasar dan kemungkinan bisa menjadi pengendali harga. Selanjutnya, latar belakang. Di Indonesia sendiri, jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik pada 2020 telah menyentuh 99,48%. Kini listrik sudah tersebar dan dapat digunakan sampai ke pelosok desa-desa di Indonesia. Perusahaan yang mengelola listrik adalah PLN. PT PLN adalah perusahaan listrik negara yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan merupakan satu-satunya penyedia layanan tenaga listrik bagi masyarakat umum di Indonesia yang tujuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayesa Alika Putri tentang bahan bakar listrik dan jumlah konsumsi listrik di Indonesia. Untuk Ayesa, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komposisi bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, bahwa bahan bakar batu bara memiliki persentase yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga bisa dikatakan batu bara merupakan sumber utama tenaga listrik di Indonesia. Sepanjang 8 tahun terakhir, pasokan listrik dari pembangkit tenaga batu bara terus meningkat hingga mencakup 57,2% dari total kebutuhan listrik nasional. Sedangkan bahan bakar lainnya seperti minyak dan gas alam itu mengalami penurunan. Penyebabnya meningkatnya penggunaan batu bara adalah harga minyak yang lebih mahal, sedangkan batu bara terbilang melimpah. Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, pemerintah menetapkan alokasi dalam negeri atau domestic market obligation sebesar 129 juta ton dari target produksi 490 juta ton per tahun pada 2019. Sebanyak 95,7 juta ton dari domestic market obligation tersebut digunakan untuk membangkit tenaga listrik. Namun semakin lama sumber daya alam itu akan habis. Cadangan batu bara Indonesia itu mencapai 9,5 miliar ton dan dengan tingkat konsumsi saat ini diperkirakan akan habis pada tahun 2036. Sementara perusahaan minyak negara Pertamina itu memperkirakan cadangan minyak bumi akan habis pada 2030. Untuk mengantisipasi menipisnya sumber energi ini, Kementerian SDM itu mendorong pengembangan energi terbarukan yang diharapkan baurannya bisa mencapai 23% pada 2025. Next. Konsumsi listrik di Indonesia. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa konsumsi listrik di Indonesia itu terus meningkat dari tahun 2007 hingga 2020. Namun pada tahun 2008 ini mengalami sedikit penurunan. Konsumsi listrik per kapita nasional pada 2019 mencapai 1,8 kWh per kapita. Konsumsi ini meningkat sebesar 2,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada 2020, konsumsi listrik ditargetkan sebesar 1,14 kWh per kapita. Lalu materi terakhir akan disampaikan oleh Lydia Sekar Mustikani Putri dengan skema distribusi dan juga regulasi serta berbagai kebijakan pemerintah yang berada di sektor ketenagalistrikan. Kepada Lydia, saya persilakan.
Selanjutnya ada skema distribusi. Proses distribusi listrik dikemas dalam sebuah sistem. Di Indonesia biasa disebut dengan sistem distribusi. Sistem distribusi merupakan salah satu bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik yang besar, misalnya pembangkit. Urutan proses penyaluran energi listrik kurang lebih adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambar. Tegangan listrik dihasilkan oleh pembangkit dengan tegangan kategori menengah sekitar 11-24 kV. Untuk mengurangi rugi-rugi daya dalam proses penyalurannya, maka tegangan dinaikkan oleh trafo. Jika tegangan dinaikkan pada range 35-245 kV, maka tegangan akan disalurkan ke GI atau gardu induk melalui SUTT atau saluran udara tegangan tinggi, dan dikategorikan sebagai JTT atau jaringan tegangan tinggi. Dari gardu induk, tegangan diturunkan pada kisaran 1-34 kV untuk disalurkan ke gardu distribusi dan dikategorikan sebagai JTM atau jaringan tegangan menengah. Pada tahap ini sering disebut dengan sistem distribusi primer. Dari gardu distribusi tegangan diturunkan kembali menjadi kurang dari 1000 volt, pada umumnya di Indonesia 380 atau 220 volt, dan disalurkan ke beban baik rumah maupun industri. Jaringan ini dikategorikan sebagai JTR atau jaringan tegangan rendah. Pada tahap ini sering disebut dengan sistem distribusi sekunder. Next. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan sektor ketenaga listrikan. Pertama ada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Pembangunan ketenaga listrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Ayat 1, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Ayat 2, badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Selanjutnya ada pasal 3 Perpres Nomor 4 Tahun 2016. Ayat 1, pemerintah menugaskan PT PLN Persero untuk menyelenggarakan PIK. Ayat 2, pembinaan teknis penyelenggaraan PIK oleh PT PLN Persero sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ESDM. Terima kasih. Baik, terima kasih Lydia. Di sini saya akan menyimpulkan dari keseluruhan presentasi, yaitu pasar monopoli adalah pasar yang tidak memerlukan promosi dan barang atau jasanya bersifat unik, dikarenakan hanya memiliki satu produk saja dengan memiliki kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuat. Contohnya adalah PT PLN. Di Indonesia, PLN ini adalah satu-satunya perusahaan listrik milik negara yang digunakan seluruh masyarakat Indonesia untuk berbagai macam kebutuhan mereka. PLN memerlukan proses dan kebijakan pemerintah agar dapat menyejahterakan kemakmuran penggunaan listrik secara merata dan adil. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.